kuasa maut. Yesus Tuhan yang hidup bertahta selama-lamanya. Oh, gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan. Surga dinyatakan, belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar sorak haleluya. Ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan. Surga dinyatakan, belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar sorak haleluya. Ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Happy Sunday. Kita bersyukur buat hari ini, hari yang luar biasa. Amin. Tuhan telah mempertemukan kita di tempat ini, di rumah Anda masing-masing. Mari semuanya, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita mengikuti ibadah Super Sunday Service pada pagi hari ini. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat tuntunan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh-sungguh baik. Ya Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan bersama-sama. Kami mau bersekutu, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya kuasa-Mu Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kami, menuntun kami senantiasa, dan kami mau tinggikan Engkau. Kami mau mengangkat sorak-sorai untuk nama-Mu Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk memuji Engkau, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Kita semua bertepuk tangan, kita bersuka cita pagi hari ini.
Sebab Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan kami, Engkau Allah yang menjadi perisai hidup kami. Dia Yesus yang menjaga kehidupan kita, yang menjaga jiwa kita. Mari bersama-sama kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat-Nya. Kita mau angkat pujian kita mau angkat penyembahan kita di hadapan-Nya. Sebab Dia yang layak dipuji, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya Tuhan. Kami muliakan Engkau. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, penuhi kami. Jiwaku haus akan hadirat-Mu, seperti tanah yang kering. Betapa ku rindu rasakan kasih-Mu, puaskan relung hatiku. Kaulah nafas hidupku, Kaulah bagianku, Engkaulah tempat perlindunganku, dalam naungan-Mu ku berserah penuh. Jiwaku melekat kepadamu, sumber pengharapanku, pemegang hidupku. Tuhan, yang membanggakan kami. Kasih setia-Mu di setiap langkahku, hapuskan semua takutku. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Ku angkat tanganku, tinggikan nama-Mu. Tiada yang
Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, happy Sunday untuk semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa semua kita dalam keadaan baik-baik saja karena kita tahu bahwa Tuhan kita, Yesuslah yang berkuasa di bumi dan di sorga, bahwa rencananya atas kehidupan kita pasti dan pasti akan tergenapi. Baik, sebelum kita akan sampai kepada penyampaian firman Tuhan, mari sama-sama kita menyatukan hati kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pada hari ini Tuhan, karena semua kasih setiamu, anugerahmu yang kami terima untuk segala sesuatu yang masih boleh kami miliki, kami nikmati sampai saat ini. Ini adalah pemberian-Mu atas hidup kami. Kami percaya untuk semua perlindungan Tuhan atas kehidupan kami masing-masing yang membawa kami untuk bisa lolos dari pandemi ini Tuhan, menjadi pemenang-pemenang yang akan memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib atas hidup kami masing-masing. Karena kami percaya bahwa rencana Tuhan atas hidup kami akan terjadi, akan nyata, karena Engkaulah Tuhan yang sanggup untuk menggenapi janji-janji-Mu atas kehidupan kami masing-masing. Bahwa setiap masalah demi masalah tidak akan bisa menjauhkan kami dari Tuhan, tetapi Tuhan yang membawa masalah-masalah, bahkan sesuatu kutuk pun Tuhan merubahnya menjadi berkat bagi kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan yang tetap menyertai kami, mengajari kami, memimpin kami. Terima kasih Bapa di sorga, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita sampai kepada firman Tuhan, kita lebih dulu mendeklarasikan firman yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Apa yang kita imani, anugerah yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Mari sama-sama, engkau yang punya Alkitab, angkat Alkitabmu, mari pegang Alkitabmu. Yang punya iBible di handphonemu, mari angkat handphonemu, kita sama-sama mendeklarasikan kabar baik yang Tuhan berikan bagi kita semua. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. People is our mission. Connect with God, make disciple. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang sesuatu yang penting, di mana kita diberikan Tuhan satu tempat yang terhormat, bahwa sebagai royal priesthood, sebagai imamat yang rajani, kita diberikan tempat terhormat di bumi ini, yaitu satu tempat untuk kita boleh menjadi saksi, untuk kita boleh memberitakan kebaikan Tuhan bagi dunia ini. Mari sama-sama kita baca Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai dengan 17. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya kamu sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa.
Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah kepada Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ini satu firman Tuhan yang begitu komplit, saudara, tentang bagaimana kita hidup di dunia ini sebagai orang-orang yang diberi kehormatan, diberi tempat terhormat oleh Tuhan kita. Saudaraku, ada seorang yang bernama Fritz Kreisler. Dia adalah seorang pemain piano, seorang komponis yang sangat-sangat terkenal pada masanya. Kira-kira pada tahun 1900-an awal, dan dia meninggal pada tahun 1962. Nah, dia dianggap sebagai pemain biola yang paling terhebat sepanjang masa. Nah, Fritz ini dalam satu perjalanannya dari Jerman menuju ke London, dia ingin melihat alat-alat musik di toko musik. Dan ketika dia melihat alat-alat musik tersebut sambil membawa biolanya, maka sang pelayan toko, dia mungkin penasaran, dia mungkin ingin tahu itu apa yang dibawa oleh beliau. Ternyata beliau membawa biola andalannya. Dan ketika pelayan tersebut membawa biola tersebut, dan kemudian rupa-rupanya berapa waktu kemudian sudah datang 2 orang polisi yang menangkap Fritz Kreisler. Dan polisi mengatakan bahwa kamu adalah seorang pencuri. Kamu pastilah orang yang mencuri biola dari Fritz Kreisler. Dan Fritz Kreisler bilang, aku Fritz Kreisler. Tetapi mereka nggak percaya. Sampai kemudian karena memang dia waktu itu sudah mau berangkat, dia tidak punya waktu untuk panjang untuk menjelaskan ya segala sesuatunya, dan kemudian dia minta untuk dia memainkan biolanya. Dan ketika dia memainkan biolanya dan dia memainkan lagu yang memang hanya dia yang bisa memainkannya sedemikian bagus. Dan ketika dia selesai memainkan itu, baru kemudian polisi dan pegawai toko tersebut menyadari, mengakui bahwa beliau adalah Fritz Kreisler. Setelah memainkan lagu itu, Fritz Kreisler bilang, nah sekarang kamu puas, kamu sudah tahu bahwa sayalah Fritz Kreisler dan ini adalah biola saya. Dan dia dilepas. Saudaraku, kenapa dia bisa sedemikian dipercaya bahwa dia adalah Fritz Kreisler yang asli? Itu semata-mata karena peneguhan identitasnya itu dilakukan lewat perbuatannya, dengan dia memainkan
biola tersebut. Apa yang dia katakan dengan perbuatannya selaras, sehingga tidak ada keraguan bagi polisi untuk melepaskan dia, karena dia adalah Chris Kessler yang sesungguhnya. Saudaraku, yang pertama kita mau lihat bahwa kita perlu untuk discerning our position, bahwa kita perlu untuk memahami posisi kita. Kita perlu sadar akan posisi kita. Dalam ayat yang ke-11 tadi dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saudaraku, kita ini adalah perantau. Identitas kita adalah imamat yang rajani, bahwa tujuan kita adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dan tempatnya bukan di tempat kita sesungguhnya. Kalau disebut perantau, saudaraku, berarti itu bukan kampung halamannya, bahwa itu jauh dari keluarganya, jauh dari habitatnya, tempat dia dibesarkan, tempat dia selama ini hidup. Dia pergi merantau ke satu tempat yang jauh, ke satu tempat yang berbeda, satu tempat yang mungkin asing bagi dia, untuk satu tujuan. Dan kita pun diberikan kesempatan untuk kita merantau ke bumi ini. Kewarganegaraan kita sesungguhnya begitu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita pribadi. Percaya kepada Dia yang setelah mati dan bangkit untuk kita, maka kewarganegaraan kita seketika itu dirubah menjadi kewarganegaraan sorgawi, sehingga keberadaan kita di dunia ini sekarang adalah sebagai perantau. Saudaraku, bahwa seorang perantau atau sebagai perantau, kita harusnya berpikir bahwa dunia ini bukan tempat yang menetap. Bahwa kita harusnya berpikir untuk tidak mengejar harta seolah-olah akan tinggal selamanya di dunia ini. Orang Kristen harusnya tidak melekatkan pada hal-hal atau orang-orang yang menghalangi untuk mengejar hal-hal surgawi. Fokus kita seharusnya adalah pada hal-hal yang kekal, bukan apa yang di dunia ini. Orang Kristen harusnya perlu untuk melakukan usaha agar tidak hanyut dengan dunia. Hidup kudus. Hidup yang kudus bukanlah sesuatu yang otomatis, tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan terus-menerus selama kita ada di dunia ini. Saudaraku, inilah yang harus kita lakukan di dunia ini. Karena kalau kita tidak tahu, tidak fokus, tidak tahu apa sesungguhnya identitas kita, tugas kita, status kita, keberadaan kita sebagai pendatang, maka lambat laun akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita kehilangan justru hal-hal yang surgawi. Saudaraku, ada satu cerita tentang sesuatu yang mungkin agak ganjil. Ada satu namanya tempat ayam bakar, ya. Tapi nama tempat ayam bakar itu adalah Church of God Grill, ya. Ini sesuatu yang aneh, ya, tapi ini kenyataan. Ini adanya di Atlanta, saudaraku. Ketika seorang pendeta datang ke tempat itu dan melihat kok nama
restoran ini, tempat ayam bakar itu, Church of God Grill. Dan apa yang terjadi saudaraku? Pak pendeta ini menelepon restoran tersebut dan bertanya kenapa nama restoran ini Church of God Grill. Dan ternyata orang itu bercerita bahwa pada awalnya apa yang ada pada restoran ini dimulai dari setelah ibadah di gereja tersebut, makan malamnya mereka menjual ayam bakar untuk menambah pendanaan gereja tersebut, hanya untuk makan malam pada hari Minggu sore ya setelah habis ibadah. Tetapi ternyata masyarakat di sana menyukai ya, dan ternyata mungkin kita bahasakan bahwa itu diberkati oleh Tuhan usaha dana mereka. Tetapi yang ironisnya lama kelamaan justru ibadah mereka makin jarang, makin tersedot tenaga perhatian mereka terhadap restoran ayam bakar tersebut. Dan sampai akhirnya gerejanya tutup. Dan yang ada sampai saat ini justru restoran ayam bakar tersebut yang bernama Church of God Grill, saudaraku. Ya. Ini nyata bisa terjadi. Sedikit demi sedikit orang lepas dari fokus. Orang dibawa bergeser sedikit demi sedikit, akhirnya sadar bahwa suatu waktu sudah jauh. Bukankah saudaraku, elevasi 1 derajat ketika itu berlangsung dalam waktu yang lama akan menciptakan jarak yang akan sangat jauh daripada titik yang seharusnya. Itulah yang terjadi dengan gereja ini dan bisa terjadi atas hidup kita semua. Kalau kita tidak sadar, kalau kita tidak tahu bahwa kita ini pendatang di dunia ini, bahwa urusan kita sesungguhnya, fokus kita, priority kita sesungguhnya bukan apa yang ada di dunia ini. Jangan sampai hidup saudara dan saya menjadi seperti restoran ini. Tidak sadar dalam jangka waktu tertentu kita sudah kehilangan sesungguhnya perspektif sorgawi atas kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, bahwa kita perlu hidup secara terhormat. Life honorably. Saudaraku, dalam apa yang kita baca tadi di 1 Petrus ayat pasal 2 ayat yang ke-12 sampai 14 mengatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah kepada Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Saudaraku, bahwa kita perlu memiliki kehidupan yang terhormat, memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kenapa harus begitu? Karena Tuhan mengasihi semua orang, mengasihi semua bangsa, dan Tuhan ingin untuk melawat mereka pada waktunya nanti. Tetapi saudaraku, itu semua keberhasilannya ditentukan oleh bagaimana kita hidup. Kita perlu untuk memberikan bukti cara hidup yang baik di tengah-tengah dunia ini. Bahwa saudaraku, kalaupun orang-orang memfitnah, fakta akan berbicara. Kesaksian kita akan berbicara untuk membela kita sehingga
akhirnya mereka akan memuliakan Tuhan. Bukan hanya orang per orang, tetapi juga kita disuruh untuk tunduk kepada wali-wali, kepada lembaga-lembaga. Kita tahu bahwa gereja berpengalaman 2000-an tahun terhadap segala sistem yang ada di dunia ini. Apa itu monarki, apa itu sosial, ya, sosialisme, komunisme dan lain sebagainya. Demokrasi yang kita tahu bahwa gereja masih eksis dan bertumbuh sampai sekarang. Karena apa? Karena Tuhan mengajar kita umat Tuhan untuk menghormati pemerintahan yang ada, menghormati orang-orang yang layak untuk dihormati, bahwa kita menjadi penguat atas segala sesuatu, segala hal yang baik. Kata yang dipakai untuk cara hidup yang baik itu adalah kata kalos, yang artinya indah, excellent atau unggul, melebihi yang lain, berharga, patut dipuji, dikagumi baik secara moral, terhormat, murni. Saudaraku, kita perlu punya spirit ini dalam hidup kita, spirit excellent, sehingga saudaraku kita menjadi orang-orang yang layak untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang. Kita memberikan bukti lebih dari apa yang diharapkan orang, lebih dari standar umumnya orang-orang di sekitar kita. Dan yang selanjutnya saudaraku, bahwa kita perlu untuk hidup dalam kehormatan ini, hati-hati supaya kita tidak menjadi orang-orang yang berbaur secara negatif, saudaraku. Saudara, kalau orang-orang yang merantau, saudaraku, awalnya kelihatan, saya ingat ketika saya baru dari Sumatera, dari Tapanuli sana, kemudian saya ke Jawa Barat, saya ke Bandung dan keterima kuliah di sana. Dan apa yang terjadi waktu ospek, saudaraku, kami semua yang dari Sumatera, dari Medan dikumpulkan, saudaraku. Kemudian disuruhlah kami untuk menyanyi lagu Eis Keantosan Hela. Kita waktu itu masih BTL, ya, Batak Tembak Langsung, baru datang dari Tapanuli menyanyi lagu Eis, dikasih kita kata-katanya, syairnya, tetapi ketika kita nyanyi semua mereka tertawa-tawa karena kita dengan lafalnya Tapanuli sana dengan E-nya itu tidak bisa biasa tapi jadi Eis, kita bilang begitu kan, nyanyinya Eis Keantosan Hela gitu kan. Sementara itu tidak sesuai dengan pelafalan orang Sunda. Akibatnya mereka tertawa terpingkal-pingkal mendengar kita bernyanyi sesuatu yang sangat-sangat berbeda dari mereka. Tetapi saudaraku, lama-kelamaan ketika kita lulus dari sana, kita sudah menjadi orang yang berbaur dengan mereka. Dan akhirnya saudaraku, mulailah kata-kata kita, cara bertutur kata kita berbaur dengan mereka. Ada yang punya keterampilan yang begitu bagus sampai akhirnya ya bisa berkata-kata seperti orang Sunda. Luar biasa. Itu bisa terjadi. Akhirnya orang pun tidak tahu lagi membedakan ini orang Batak atau orang Sunda. Begitu saudaraku. Kalau kita bergaul dengan sistem, dengan tata nilai dunia ini, lama-kelamaan orang tidak bisa lagi membedakan kita ini orang Kristen apa bukan. Karena sami mawon, sama saja gaya hidupnya sama, ya, tujuan hidupnya sama, yang dipentingkannya sama.
Orang lain mengejar uang ya, sampai harus korupsi, sampai harus membukakan uang, sampai harus melakukan berbagai hal, dan kita pun melakukan hal yang sama. Orang lain menganut sistem mata ganti mata, gigi ganti gigi, kita pun melakukan hal yang sama. Terus apa bedanya? Ketika Tuhan melawat mereka, mereka akan bilang, ya kan sama saja, nggak ada bedanya. Kita, bagaimana kita mau menyatakan bahwa kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang berdaulat atas semua, Allah yang kudus, Allah yang mengasihi, tetapi kehidupan kita menunjukkan sebaliknya. Kita sama dengan mereka, sama-sama cuek, sama-sama tidak peduli. Saudaraku, ke depan ini COVID membuat kita terbiasa, saudaraku, social distance. Tapi hati-hati, di balik social distance itu ada menyusup, saudaraku, satu paham yang tidak care satu sama lain. Mulai kita hanya untuk diri kita sendiri, melindungi diri kita sendiri, dan kita pun tidak care lagi terhadap orang-orang yang lain. Sementara firman Tuhan mengingatkan kita dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hampir senada, saudaraku, bahwa pada akhirnya kita mau sampai pada goal bahwa kita membuat orang lain akan memuliakan Tuhan, karena melihat kehidupan kita yang memang sepadan dengan itu. Saudaraku, ada satu statement yang bagus, saudaraku, bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Perbuatan baik adalah bukti keselamatan kita. Iman di dalam Kristus selalu menghasilkan perbuatan baik. Camkan, saudaraku, baik-baik ini, bahwa sesungguhnya, saudaraku, perbuatan baik kita ini bukan untuk keselamatan, tetapi adalah bukti bahwa kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Bukti bahwa iman kita di dalam Kristus itu benar, berdampak atas kehidupan kita. Tujuan hidup bukanlah untuk bahagia, tetapi untuk berguna, terhormat, berbelas kasihan, untuk membuat perbedaan antara bahwa Anda telah hidup dan hidup dengan baik. Ini dinyatakan oleh seorang bernama Ralph Waldo Emerson. Saudaraku, mari jangan sama dengan dunia ini. Tujuan hidupnya hanya untuk kebahagiaan di dunia ini. Bukan kita punya sesuatu yang melampaui itu, melampaui dalam waktu, melampaui dalam kemuliaannya. Yang terakhir adalah hormatilah orang lain. 1 Petrus 2 ayat 15 sampai 17. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka,
dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Saudaraku, kita perlu di dunia ini menghormati orang-orang karena sesungguhnya people is our mission. Karena misi Allah juga adalah orang-orang. Kita dipanggil Tuhan supaya kita menghormati orang per orang, kumpulan orang yang ada dalam satu lembaga, untuk pemerintah-pemerintah, untuk orang-orang yang diberikan otoritas atas kehidupan kita. Kita perlu memberikan penghormatan kepada mereka. Karena sesungguhnya, saudaraku, dalam hubungan sosial ada take and give, ada saling berbalas. Kalau kita menghormati orang, orang pun hormat pada kita. Kalau kita menunjukkan respect kepada orang, orang pun respect terhadap kita. Dan sebaliknya, kalau kita menunjukkan ketidakhormatan, penghinaan, merendahkan orang, maka suatu saat kelak ketika orang yang kita rendahkan naik lebih tinggi kehidupan dari kita, dia akan membalas untuk merendahkan kita. Tetapi kalau kita menghormati orang, maka kita pun akan beroleh kehormatan di dalamnya. Saudaraku, tidak peduli siapapun presidennya, bahwa Tuhan Yesus adalah Raja. Tak peduli bagaimanapun pemerintahan di dunia ini selama 2000 tahun, Tuhan Yesus tetaplah Raja di atas segalanya. Dia lahir sebagai bayi, besar sebagai tukang kayu, melayani sebagai guru, mati sebagai penjahat, bangkit sebagai Tuhan, datang kembali sebagai Raja atas segala raja. Itulah Tuhan Yesus yang kita kenal. Itulah Tuhan Yesus yang kita sembah. Maka saudaraku, pada akhirnya saya rindu, saya ingin juga kita akan bersama-sama dengan semua orang-orang yang percaya, sebagaimana yang ditulis dalam Wahyu pasal yang 15 ayat yang ketiga. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benarlah segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Saya harap saudara hafal lagu ini. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala raja yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud menyembahmu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita, Bapa kita. Dia senantiasa rindu untuk memberkati kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau, melindungi engkau, memelihara kehidupanmu. Biarlah Tuhan menjadikan engkau pribadi-pribadi yang dipenuhi oleh iman, pengharapan, dan kasih, sehingga apa yang engkau kerjakan akan berhasil. Tuhan membuat engkau semakin naik dan tidak turun. Tuhanlah yang menjadi gunung batu atas kehidupanmu, yang memelihara engkau dari segala yang jahat, menjauhkan hal-hal yang jahat yang merugikan kehidupanmu. Itu semua dijauhkan oleh Tuhan. Bahkan sakit penyakit pun dijauhkan dari kehidupan. Tetapi umur yang panjang, kesehatan, semua hal yang baik didatangkannya berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Semuanya ini akan terjadi atas hidupmu oleh karena satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Happy Sunday semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama sesuai dengan firman Tuhan bagi kita, untuk kita hidup dalam kehormatan di tempat yang terhormat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.